dengan imanmu, katakan, masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan. Dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan
Tuhan sanggup sediakan iman buat kami. Tuhan sanggup sediakan percaya kami hanya kepada Yesus Tuhan kami. Bahkan Tuhan juga sanggup sediakan bagi yang kekurangan akan berkelimpahan. Tuhan akan menjaga kami di dalam segala keadaan. Dan pagi hari ini kami bersama membawa rasa syukur kami kepadamu. Sebab Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami bergantung kepada Roh Kudus yang sanggup menjamah kami, membaharui kami. Oh haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Jehovah Jireh. Kehidupan kami, Allah yang dahsyat, kami menyembah-Mu Tuhan. Penuh dengan sukacita, Tuhan baik. Haleluya. Yesus yang kami cintai, kami sembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami rindu balas kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu. Terima kasih. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tentunya Roh Kudus Engkau memberikan kami iman percaya supaya kami sanggup untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Engkau baik, Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami yang bersyukur sama-sama mengatakan amin. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi sepenuh hati buat Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk, kasih senyum kiri kanan Anda saudara. Wow, Tuhan dahsyat ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan dan semuanya bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Juga buat teman kami ada di tengah-tengah kami ada Wulan. Selamat datang Wulan dari Philadelphia ya. Jemaat di Philadelphia berkunjung ya. Jadi kalau ada yang suruh untuk stay, silakan nanti pulang suruh stay aja sini. Puji Tuhan ya. Kalau dia mau gitu loh ya. Nah bulan ini kita punya tema adalah practicing humility. Mempraktekkan atau kita melatih diri kita untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Ya. Haleluya. Kita selalu mempersiapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan. Apalagi kalau hari Minggu. Ya. Kita mungkin berpikir, hari ini saya pelayanan, saya punya jadwal. Saya singer, saya penyambut tamu. Saya harus bangun lebih pagi dan buat
selamat buat ibu-ibu atau kaum wanita yang tekun untuk melayani Tuhan. Karena memang di Alkitab banyak kali dikatakan wanita ambil peranan di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, semua kita persiapkan dengan baik. Yang memelatih diri, yang praktek untuk nyanyi juga lebih pagi datang dan sebagainya. Seringkali kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan bertahun-tahun, ya berbulan-bulan, bukankah sometimes bisa membuat Anda merasa kok capek ya? Ya, kalau udah ganti waktu, nanti katanya Pak udah ganti waktu Pak, jadi mohon ampun telat gitu ya. Karena kita punya hutang sejam dan harus bayar kan. Di bulan-bulan yang dimana kita diberikan diskon 1 jam tidur lebih panjang sejam. Tapi Anda utang harus ingat bayar. Katakan amin. Puji Tuhan, sukacita loh ikut Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, karena berpuluh-puluh tahun juga saya dan istri melayani sejak saya usia 14 tahun, saya melayani di sekolah minggu dan istri saya juga sebagai guru sekolah minggu. Dan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan kira-kira apa sih perbedaan orang yang mengasihimu dengan orang yang tidak mengasihimu? Orang yang berbakti, yang beribadah, yang mengasihi Tuhan dengan tidak mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang jahat pun punya balasan, apalagi orang baik. Amin. Tuhan memberikan satu ayat, mungkin bisa tolong dibukain ya. Satu ayat saya dapatnya di sini waktu di ruang doa. Maleakhi 3 ayat 18. Tidak ada di sana. You have to pull out from the apps. Biasanya Fanggi bisa. Tapi kalau enggak bisa enggak apa-apa, saya akan bacain ya. Maleakhi 3 ayat 18. Tuhan jawab ini. Saya tanya, Tuhan apa bedanya sih? Orang yang rajin mencari Tuhan dengan orang yang main-main dengan Tuhan. Ya. Tuhan bilang gini, kamu akan lihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau boleh tambahkan satu ayat. Ya, the next-nya ayat 19. Nah, Tuhan bilang, saya akan buat perbedaan. Tuhan akan buat perbedaan. Masakan manusia bisa membedain, Tuhan tidak bisa bedain. Kita aja bisa bedain orang cantik sama orang yang cukup. Jangan katakan jelek, enggak bagus, enggak sopan. Ya, orang ganteng sama orang yang sedikit ganteng gitu loh ya. Nah, kalau saya ganteng sekali gitu. Haleluya. Puji nama Tuhan supaya seger saudara ya. Karena ya saudara, nah bahwa sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik. Tadi dikatakan akan ada perbedaan. Orang benar dan orang fasik. Menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi saudara, ada sebuah result yang akhir. Sebuah hasil akhir di mana waktu kita tekun mengikut Tuhan, maka ada mahkota kemuliaan buat orang yang mencari dan mengasihi Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi saudara, sebaliknya saudara, tentu Tuhan itu adil. Tentu Tuhan sendiri yang memberi balasan. Dan pilihannya bukan Tuhan, tapi kita. Karena kita memang diberi kepercayaan untuk memilih mengasihi Tuhan hari ini atau tidak mengikut Tuhan hari ini. Dan pastikan kita ikut Tuhan. Amin. Berkat buat kita semua hari ini. Practicing humility. Kita mau melatih diri kita untuk rendah hati.
Soal rendah hati itu tidak bisa dilihat sebentar saja, nggak bisa dilihat. Mana sih lebih gampang? Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Hello. Banyak ada yang katakan begini loh, teori-teori. Masa orang Kristen Tuhan bisa jadi manusia? Saudara, permisi nanya, mana lebih gampang? Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Itu dablek namanya. Sombongnya minta ampun. Tuhan mau jadi manusia. Tapi banyak mereka di dalam praktek hidup sehari-hari, karena hidup ini adalah sebuah journey, perjalanan yang nantinya akan berakhir di ujung sana. Kalau ini perjalanan, maka Tuhan mau supaya kita mengikut Dia dengan setia. Tanpa putus, tanpa ada musim yang membuat kita delay atau pause, istirahat. Tapi ikut Tuhan, semakin ikut Tuhan, semakin kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Nah, saudara, di dalam mengikut Tuhan itu ada sebuah kuasa yang diberikan. Walaupun kerendahan hati tidak bisa dilihat sekejap, karena kerendahan hati bukan praktek semata-mata, tapi dihidupi. Katakan dihidupi. Kerendahan hati kenapa harus ada dalam bagian kita? Karena kerendahan hati akan membawa kita kembali kepada image, kepada rupa Allah yang sebenarnya. Sebab Adam ketika dia jatuh, mulai sejak dia jatuh, maka dia menjadi orang yang tidak rendah hati. Sebab dengan satu kali jawaban, maka ada dua orang yang salah. Waktu Tuhan tanya, Adam, kenapa kamu makan buah? Tuhan tanya begini, Adam jawabnya apa? Perempuan yang kau tempatkan. Jadi sekali jawab, dua orang yang salah. Pinter kan Adam kan? Nah, itu namanya orang sombong kalau jawabannya selalu menyalahkan orang. Kalau orang salah tidak berani pikul tanggung jawab. Pikul tas bisa, bukan fakultas, pikul tas. Ya, saudara dengar baik. Kejatuhan dari manusia tidak mampu membuat kita rendah hati. Tapi bawaannya terus aja mau sombong, angkuh. Dan praktek di dalam hidup, selama masih hidup, kalau tidak dikuduskan oleh Tuhan, maka kita tidak pernah akan rendah hati. Rendah hati kalau ada maunya saja. Kalau ada sebuah promosi, itu tiba-tiba orang rendah hati jadinya. Bukankah kita banyak mengenal mereka-mereka yang suka untuk meninggikan diri, dulunya adalah orang yang rendah hati. Tetapi sebaliknya juga ada orang yang tinggi hati, ketika dia ketemu Tuhan, dia menjadi orang yang benar-benar sungguh rendah hati. Dan kita mau semua belajar rendah hati. Karena rendah hati itu punya kuasa, Dan ayat firman Tuhan mengatakan begini, ya. Dia mengatakan begini, hai manusia. Nah, Tuhan yang berkata begini ya, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dalam Alkitab Tuhan kasih tahu yang baik apa, yang beruntung apa, yang membuat hidupmu aman itu apa. Tuhan kasih tahu. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Jadi Tuhan tuntut loh. Tuhan menuntut semua daripada kita. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup apa? Dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi sebuah kerendahan hati hidup bukan dipertontonkan kepada manusia. Bukan dipertunjukkan seperti show supaya kita mendapat pujian yang sia-sia. Supaya kita dikagumi, supaya kita disegani atau dihormati. Maka dari itu sejak kita kenal banyak orang yang punya kedudukan tinggi, punya sebuah pengaruh, kita segan dengan dia. Tetapi ketika kita lama bergaul, ternyata dia orang yang rendah hati. Dunia menciptakan bahwa yang punya kedudukan, yang dihormati manusia,
kita akan berlaku coba untuk mendekati supaya kita dapat keciprat daripada pengaruh dia. Tapi ketahuilah, perintah daripada kerendahan hati datangnya daripada Tuhan. Dan ketika kita mempraktekkan kerendahan hati, Tuhan sedang menonton kita. Amin. Sederhana. Kalau di dalam rumah tangga, praktek rendah hati, suami harus bisa mendengar masukan yang baik dari istri. Yang suami katakan, cuma Mas Nino. Memang orang dari Jawa itu lembut semuanya. Demikian juga yang istri, kamu wanita. Kalau dapat sebuah saran teguran, praktek kerendahan hati adalah mulut katakan yes, hati katakan Tuhan aku mau berubah. Jangan mulut omong doang. Kalau omong itu gampang. Berapa kali kita pinter baca sajak puisi. Kaulah kekasihku, kaulah jantung pisangku. Begitu kawin 10 tahun, lain di mulut, lain di hati. Itu sana, di sana. Nggak ada di sini. Di sini orangnya luar biasa. Cakep, ciamik, hauce senjimping. Saya mau belajar. Saya mau. Tanda pertama, Anda mau terima kuasa adalah Anda rendah hati bisa terima masukan. Saudara, tidak ada yang salah mendengar masukan. Yang melakukan kan you yang putusin. Kalau yang baik, Anda berubah. Yang pria, yang wanita sama. Ada beberapa ayat, saya kira tidak cukup waktu saya baca, tapi loncat saja. Loncat saja, saya mau bacakan ya, nanti ditampilin aja. Amsal 6 ayat 16, Proverbs 6:16. Nah, bisa ditampilin ya, Proverbs. Nah, 6 perkara, Amsal 6 ayat 16. Thank you Norman ya. Thank you semua tim multimedia, mereka dahsyat ya. Dari kemarin juga Kofanggi siapin selalu bahan-bahannya di itu ya. Ada Mario yang terlibat, ada Norman. Tepuk tangan dulu buat tim multimedia kita. Haleluya. Semua ingin belajar rendah hati melayani. Berkali-kali saya lihat kalau Kofanggi dia posting gitu. Waduh, komputer mati lagi. Padahal udah berkali-kali dia tidak pernah marah. Itu praktek rendah hati. Ya, amin. Kalau saudara nggak rendah hati, kita jengkel, saudara. Betul nggak? Ada yang pernah jengkel di sini? Nggak pernah ya. Thank you. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Ya, senang sekali Tuhan kalau hari ini khotbah ringan kok, enteng, saya seger. Karena semua rendah hati. Ya, ada perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Karena ini serius. Ini serius, saudara. Lawan rendah hati itu adalah tinggi hati. Ya, hati memang tetap di sini, tidak ada berubah ukurannya. Tapi Anda membuat ukurannya jadi berbeda. Ketika engkau menampilkan hidup yang berbeda di hadapan Tuhan. Mata sombong. Jadi ketinggian hati itu dimulai dari mata. Ngelihat orang, menilai orang. Dari syaratnya masing-masing. Duite ake, titik. Ya, titik gitu loh ya. Bahasa Jawanya enak, titik itu artinya tik, berhenti gitu ya. Jangan suka ngurusin orang, karena semua orang tidak pengen kurus. Tangan, haleluya. Yuvela sudah kurus saya lihat dia. Ya, puji Tuhan. Tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Nah ini ungkapan ini begini. Kalau kita menilai hanya sekilas mata melihat, maka ada tindakan sebaliknya
yang tidak baik itu akan terjadi. Ini ayatnya berkata, orang yang sombong, matanya menilai, mata itu bisa salah saudara. Anda tahu kalau warna pelangi ada berapa warnanya? 7 ya, kalau tidak hafal aja, tanya itu ada Pak Profesor ya, dia kan chemistry, jadi ada berapa warna Pak? 7, nah, kalau dia beliau, nggak boleh sebut dia, harus terhormat. Beliau katakan 7 itu udah benar, karena dia di bidangnya ya. Nah, kalau warnanya apa, hafal sendiri, Mejiku Hibiniu. Nah, benar gak? Ya, kalau salah koreksi Pak. Nah, kita mata aja bisa tertipu loh warna. Betul gak? Karena memang segala yang kelihatan secara kasat mata itu belum tentu. Maka kalau penilaiannya langsung kita putusin, banyak kali kita keliru. Kita mau belajar. Apa yang Tuhan mau kita hindari adalah jangan jadi orang sombong tapi rendah hati. Dan itu bisa terjadi kalau kita latih. Kita latih. Mulut jangan cepat ngomong. Ya. Mata jangan cepat menilai. Telinga jangan suka dengar-dengar yang gosip. Tambah gosok, tambah sip. Ya. Karena begitu kita menilai dengan mata, kita gampang mengucapkan, kita mudah untuk terima sesuatu yang tidak benar lewat telinga kita tanpa kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka satu-satu, sekali-kali. Maka dokter saya katakan, result dari tes jantung kamu luar biasa. Tidak ada sedikit pun plaque, ya, less than 1% dia bilang. Untuk seumur kamu, saya bilang umur saya berapa? 57, itu termasuk umur berapa? Dia bilang kurang lebih 25, keren. Dia bilang sehat. Padahal saya merasa ada gangguan jantung. Jantung sering skip. Dan istri memberikan saya teori, kamu mesti cek ke dokter. Supaya kamu panjang umur, saya hidup senang katanya. Dokter katakan lewat alat. Jadi dokter tidak hanya dengar dengan ini stetoskop. Tidak, dokter juga tidak hanya dengar ocehan saya. Betul gak? Dokter juga tidak hanya lewat sesuatu report dari report yang sebelumnya. Tapi mereka ngecek 4 jam. Lewat scanner, lewat tes stres, lewat dipasang kabel-kabel, disuruh buka baju lagi, kurang sopan sama pendeta. Saudara mau sehat, Tuhan bisa tes kita. Mari kita belajar ini, step in developing humility. Supaya kita memperlebar. Pertama adalah acknowledging our mortality. Kita ini tidak kekal hidup di dunia. 10 tahun wajah Anda sama dengan sekarang, itu tetap sama kalau Anda jaga make up. Sama. Sama pasang app, itu bisa lebih mudah. Tapi kalau Anda mau saya lihat aslinya, dan Anda mesti jujur, lihat cermin. Ternyata bukan Anda yang salah, cerminnya yang salah. Artinya kita tidak kekal. Dan kita dimakan oleh waktu. Kita bahkan diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Karena anugerah Tuhan. Tapi sering kita menyia-nyiakannya dengan mengisi kesombongan seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Kita lawan semua orang seolah-olah kita paling kuat. Kita ngotot. Kita pikir kita paling benar dari segala yang
orang merasa benar. Kita perjuangkan itu. Seolah-olah kita mau jadi Tuhan. Dan Tuhan juga dilawan. Bukankah kita banyak mengenal ketika sebuah masalah kehidupan, kekesalan, keputusasaan hidup menghantam hidup kita, maka kita lupa bahwa semuanya punya musimnya. Semua yang kita jalani punya waktunya. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba atas kita, Dia mengatakan Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya itu. Maka ketika kita tahu bahwa kita, kalau umur kita itu terbatas, yang ada pada kita jangan terlalu dibesar-besarkan. Sudah besar, dibesar-besarkan. Harusnya yang patut dikecilkan, kecilkan aja. Kalau suara daripada speaker Anda, ketika engkau pasang movie kebesaran, Anda kecilin. Ya kan? Kalau yang perlu dibesarkan, Anda besarkan. Rumah Anda dibesarkan. Ya apalagi? Ruang belajar dibesarkan. Apalagi? Badan istri dibesarkan. Haleluya. Pak Halim memang keren Pak. Mau khotbah Pak. Kita yang gak patut dibesarkan, dibesarkan. Jadi kita selalu gak pada tempatnya. Kita lupa bahwa kita terbatas dengan waktu. Maka kita harus datang ke hadapan Tuhan. Dan kita katakan, kami ini terbatas Tuhan. Kami ini Tuhan melewati hari-hari. Itu adalah karena kebaikan-Mu. Bisa bekerja pun, bisa di hiring pun, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan ada waktunya berkata kepada Musa, hai Musa, bongkar ini kemah, jalan. Maka kita harus nurut. Amin. Langkah pertama adalah kenali bahwa kita itu fana. Kalau orang udah tahu dia mau mati, pasti jadi baik gitu. Kecuali orang setan itu gak jadi baik. Benar. Jangan doain suami. Suami nakal Pak, mau mati Pak, baru jadi baik Pak. Kawan tuh Pak, dulu jahatnya minta ampun. Ketika mau mati, sorry dia. Ada juga yang keras kepala saya mati, itu kepalanya setan. Iblis jatuh karena tinggi hati. Dulu iblis adalah bintang terang yang Tuhan percayakan sebagai malaikat pemimpin pujian dan penyembahan. Tapi karena dia sombong, maka Tuhan katakan yang aku benci 7 perkara. 7 itu kegenapan. Sudah tidak ada tandingannya. Makanya saudara hati-hati dengan sombong, tinggi hati. Kita mau rendah hati semuanya. Yang kedua saudara, remember our fallibility. Artinya mengingat akan keterbatasan kita. Ya. Jadi adakah firman Tuhan kata, adakah orang yang bisa berkata hatiku bersih atau aku sudah bebas dari dosa? Ada di sini. Firman Tuhan di Amsal 20 ayat 9 katakan.
setiap orang yang tidak diuji oleh firman, Tuhan bilang gini, Tuhan tanya, ada enggak? Tuhan lagi tanya sama kita pribadi, ada enggak? Kita enggak pernah salah. Dan Tuhan bilang gini, kamu bisa enggak? Kamu jamin hatimu bersih. Aku sudah bebas dari dosa. Ketika Tuhan Yesus datang, dia meninggalkan kemuliaan. Dia adalah firman Allah yang hidup. Dia datang, dia kosongkan diri. Dia jadi manusia biasa. Ketika dia hina, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Dia hanya diam. Seperti seekor domba yang keluh lidahnya. Dia dibawa di pembantaian. Nah saudara, Paskah semakin dekat, kita akan belajar luka-luka daripada Yesus. Dicambuk, ditarik. Sekali tarik 80-an. Luka kecabik. Nah kalau hajarannya 40-an kali saudara. Kalikan berapa saudara? Makanya Alkitab mencatat, dia sudah tidak dikenali lagi kayak manusia. Jadi udah hancur lebur. Kalau film The Passion of Christ, itu masih kelihatan tuh wajahnya. Kalau kita tahu bahwa kita terbatas, kita penuh dengan sebuah keterbatasan, maka kita tidak akan mudah untuk mencari mangsa, menyakiti orang, menghakimi orang, apalagi merasa diri yang paling berhak untuk ambil bagian. Orang yang selalu ingat akan keterbatasan dia akan selalu pandang kepada korban Kristus di atas kayu salib. Ketika kita melihat diri kita, maka keangkuhan akan semakin bertumbuh dan berkobar. Waktu melihat kesalahan orang. Tetapi ketika kita bercermin kepada salib dan Yesus yang berkorban buat kita, maka malulah kita seharusnya. Maka kita harus menyesali bahwa aku ini tidak baik. Dengan kita bercermin kepada Kristus, maka kita tahu diri. Lalu kita akan mengampuni istri kita. Kita mengampuni suami kita. Kita bertobat daripada perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan kita akan berbalik dan kita akan mengatakan, aku mau berterima kasih kepada korban Kristus. Di mana dia ada, dia mati tanpa memperhitungkan satu pun kesalahanku. Bukankah Tuhan begitu baik? Berapa kali kita pertahankan hanya hal sedikit. Kita perluas kesalahannya. Kita ngarang-ngarang, kita renung-renungkan. Maka kepahitan semakin bertumbuh dalam jiwa kita. Kita tidak pernah bercermin bagaimana Kristus itu luka, dikhianati, disakiti. Dan Tuhan yang katakan, aku mengasihi, aku memilih kamu supaya kamu mendapat hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dia rela mengosongkan diri. Dia rela dihancurkan tubuhnya. Karena dia melihat kita semuanya indah di hadapan Allah Bapa. Haleluya. Seberapa engkau ingat bahwa engkau dan saya itu fana. Renungkan baik. Engkau tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Engkau tidak akan menyia-nyiakan waktumu. Engkau tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan sama istrimu. Engkau tidak akan menyia-nyiakan relation yang Tuhan berikan antara Anda dan teman. Engkau tidak akan menyia-nyiakan waktu ketika engkau masih bisa beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu
kita itu fana. Kita bukan mumi. Kita bukan Metusala. 969 umurnya. 70. 80. Kita ingat bahwa kita terbatas. Kalau aku bisa menyenangkan yang satu, mungkin yang lainnya belum bisa disenangkan. Tidak apa-apa. Memang kita diciptakan bukan menyenangkan semua orang. Tapi jangan kamu lawan semua orang. Kamu jangan sakiti semua orang. Karena orang yang melihat kebaikan Tuhan, dia akan memancarkan kebaikan kepada orang lain juga. Jadi berkat, jangan suka bohong dan berdusta. Oke? Tuhan tahu gak hati kita? Tuhan tahu gak kita bohong? Tapi seringkali kita terus bohong. Gak ada di sini. Sini gak pernah berbohong. Kita mau jadi orang jujur. Anak-anak kecil tidak pernah ada urusannya ya dengan sombong. Gak ada. Tapi ketika dia bertumbuh, papa mamanya gak dia jadi contoh, terbentuklah karakter dia. Tidak ada ya satu orang pun yang hatinya bersih. Pengakuan seperti ini adalah meninggikan bahwa hanya Kristus yang sanggup menolong kita. Menyadari keterbatasan kita adalah menyerahkan kelemahan kita, ketidakbaikan kita, kebobrokan kita, kegagalan kita. Datang bersujud bahwa Kristus sanggup menolong aku. Yesus satu-satunya yang bisa menolong saudara dan saya. Yang ketiga, developing servanthood, mengembangkan pelayanan atau suka melayani. Suka melayani. Sama seperti anak manusia, itu juga ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Ini bahasa Indonesia sehari-hari, membebaskan. Tidak enak jadi orang terikat, diikat. Waktu awalnya kita pikir ikut Tuhan itu terikat ya. Karena nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah artinya saudara, yang terikat bukan Tuhan ngikat kita, tapi kita masih diikat. Orang yang bebas akan berkata demikian, saya bisa melakukan apapun juga, tapi saya tidak mau. Halo? Saya bisa suka-suka saya lakukan apapun menurut seenak jidatku. Tapi saya tidak lakukan. Itu baru orang yang bebas. Karena dia dibebaskan oleh Tuhan. Saudara bertumbuh di sebuah daerah yang cukup kumuh waktu saya kecil. Bergaul dengan orang-orang penjudi, yang hidupnya setiap hari di warung kopi, ngangkat kaki, main catur, taruhan duit. Sabung ayam, tahu sabung ayam? Kemana-mana bawa seekor ayam. Ya, merpati malam saya curi. Karena ayam merpati malamnya rabun ayam. Nggak bisa ngelihat. Kalau ditangkap diem aja. Saya nyuri saudara, saya ambil. Saya goreng, enak. Orang jualan salak di belakangnya ada 2-3 bag. Salaknya salak gurih pasir, manis. Teman saya, kamu berani ambil? Berani, saya ambil, saya untit, saya jongkok, saya ambil, ambil. Dulu becak di Medan, orangnya di samping kan, ditinggali di depannya ada sebuah kotak, duit di dalamnya, tak ambilin semua, tak jajan. Tapi waktu kenal Tuhan saya tahu itu salah semuanya. Walaupun dilakukan dalam kenakalan remaja. Tapi saya tahu, dulu saya nyusahin orang. Apa balasan untuk lakukan sedikit pelayanan
buat orang. Nah, Tuhan Yesus datang. Kita kira kita layak dilayani. Orang yang marah karena dia pikir, kok orang gak melayani aku selayaknya. Makanan gak enak, marah. Iya kah? Kalau ke satu tempat, ibadah di gereja pun, kok ini salaman kok gak lihat saya. Ya gitu. Banyak sekali komplain dalam hidup. Nah saudara, kita diminta Tuhan untuk melayani. Amin. Bayangin kalau semua orang melayani, hari ini bangku kosong akan penuh. Percaya saya, karena Anda sudah 10 tahun mungkin di gereja rock, Anda gak pernah bawa jiwa. Are you with me? Bahkan bukan saja gak bawa jiwa, dia sendiri aja hilang. Itu adalah astaghfirullahaladzim. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Salah satu adalah buah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Kalau kita sudah tidak peduli dengan orang lain, dengan pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan, permisi nanya, are you still love God? Are you still love gospel? Karena Injil mengatakan, beritakanlah kabar sukacita. Supaya yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kita ini menghina Tuhan. Kita kira yang penting gua kenyang. Yang penting gua aman. Saudara tahu kan negeri ini? Adakah engkau ambil bagian di dalam doa syafaat? Dalam rumah kamu doakan, berikan hati. Negara ini sedang tidak baik. Kalau negara tidak baik, keadaanmu tidak mungkin bisa aman. Di tahun-tahun berikut, Alkitab memperingatkan kita bahwa kesejahteraan bangsa ini adalah kebaikan kita. Kalau bangsa ini nggak baik, pemimpin kita nggak baik, keadaan tidak baik, maka kita ikut menderita. Barang-barang kalau naik, bentar lagi. Ini pasti. Dunia ini men-streaming kita untuk mencintai diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. Tidak peduli orang lain. Tapi Yesus datang. Dia katakan, aku datang. Bukan untuk dilayani. Tapi melayani. Bahkan memberikan hidupku buat mereka. Masih adakah Tuhan bertanya, di antara kita ada rela memberikan hidup untuk mengasihi Tuhan? Tentu bukan dengan hal-hal yang gak kelihatan, yang kelihatan saja. Jadi berkatlah di gereja, jadi berkat. Melayani itu tanggung jawab. Gitu loh. Kalau jadi pemimpin, leader, pengurus itu tanggung jawab. Jangan kayak kapal selam. Timbul tenggelam, timbul tenggelam. Buang aja ke laut udah. Maunya tampil di depan supaya dilihat orang, posting, sosial media. Kasihan deh lu. Jangan marah-marah. Nggak ada orangnya di sini soalnya. Puji Tuhan, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Mari kita menyenangkan Tuhan, kita melihat Kristus yang hebat, yang luar biasa, yang telah menolong kita, yang mengubahkan Yuvela yang dulu tidak mau main keyboard dengan sukacita. Dulu dia disuruh praktek, disuruh latihan, mukanya brrr. Sekarang dia sukacita. Bahkan dia bilang, kapan kita latihan lagi Dedi? Sedap. Gitu saudara. Amin.
Dulu kita tidak suka untuk bisa memberi. Sekarang kita bilang, apa yang saya bisa perbuat? Karena Tuhan katakan lebih berbahagia orang yang bisa memberi daripada menerima. Kalau kita terima, bahagia kan? Mau lebih bahagia lagi, kita jadi sumber menyalurkan. Segala sesuatu yang ada di tangan kita, dipercayakan Tuhan kepada kita. Supaya kita belajar rendah hati. Kita belajar supaya melayani. Kita belajar percaya. Kita belajar meyakinkan, menyadari bahwa kita tidak kekal. Kita tuh sementara. Anak kita akan lanjutkan. Tapi saudara, 100 tahun ada yang posting. Apa yang terjadi? Semua mati. Saya bilang, semua lu punya cakap. Semua orang bisa posting apapun. Tapi saudara, ini hidup sekarang tanggung jawab lu dan saya. Amen. Jangan pikirkan yang berupa puluh tahun yang akan datang. Sekarang, do your best. Haleluya. Ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir ya. God can fill us with His humility. Jadi mari kita kembali lagi. Kita kan praktis, mau belajar. Sebenarnya sesungguhnya yang bisa mengisi hidup kita untuk tetap rendah hati. Hanya Tuhan Yesus yang agung, yang luar biasa, yang sejati. Karena dia berkata gini, ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Coba kasih salam kiri kanan, aku harapkan kamu segar. Terus tak kasih tahu lagi, ada uang tetap segar. Katakan lagi, ada masalah nggak ada masalah tetap segar. Karena kita belajar dari Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Dan dia katakan, jiwamu pasti segar. Haleluya. Ayo, kita datang pada Tuhan hari ini. Ada perjamuan kudus. Mama saya jatuh berpuluh kali. Tapi perjamuan kudus 18 tahun yang lalu, waktu tinggalkan Indonesia, Ma, perjamuan kudus ya. Tubuh dan darah Yesus menjaga Mama. Saya tidak bisa jaga Mama, karena saya ada di Amerika, Mama ada di sini. Maka Mama saya jatuh berpuluh kali, bangun, gak ada masalah. Sampai orang-orang kelenteng yang bisa masuk, dia bilang, Yesus mamamu hebat dah, luar biasa. Holy hour, Jin Hianga. Haleluya. Kamu percaya darah Yesus, tubuh Yesus akan membuat kita rendah hati. Kita diubahkan lebih serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia layak menerima pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta kunci E. Terima kasih, kita akan perjamuan kudus, kita datang kepada Tuhan. Hari ini izinkan saya bertanya. Maukah engkau berjanji, aku mau rendah hati Tuhan? Mau dibina, mau belajar kepada Kristus. Belajar dari Kristus artinya belajar dari Alkitab. Apa kata firman, nurut aja. Kalau dikatakan jangan sombong ya jangan sombong. Jangan suka marah, jangan jadi pemarah. Jangan arogan ya jangan arogan. Jangan suka bohong, jangan suka bohong. Jangan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Stop! Saudara. Itu artinya belajar kepada Kristus. Maka jiwa kita segar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki jiwa roh kami.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari kita bangkit berdiri, kita hampiri Tuhan. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaranku yang menyelamatkanku. Kan ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama kita sembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku selama hidup, ku hidup bagimu. Mari hamba Tuhan yang melayani maju ke depan, tetap memandang-Mu Yesus. Yesus kekasih jiwaku, menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, di hadapan kami adalah tubuh dan darah-Mu. Engkau yang adalah Tuhan, adalah yang maha kuasa. Engkau rela jadi manusia. Bahkan Engkau menyerahkan hidup-Mu dan mati untuk kami, supaya kami pulih, kami sembuh, kami tidak sakit lagi Tuhan. Kami tidak cacat lagi, kami tidak lemah lagi. Tapi tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau berikan untuk menebus kami. Kami mau kembalikan segala syukur kami. Terima kasih untuk contoh dan teladan-Mu Tuhan Yesus. Engkau dihina,
Engkau dicaci, Engkau dicerca, Engkau disiksa, Engkau ditinggalkan, Engkau dihianati. Oh Tuhan, Engkau tetap setia, Engkau tetap diam, Engkau tetap rendah hati. Kami mau belajar dari Yesus. Kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini. Siapapun yang kami terima, kami percaya. Kami terima otoritas daripada Allah. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima perjamuan kudus. Yesus, Kau kebenaran kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Aku percaya kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap, mari kita berdiri, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, angkat ini roti. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semuanya pegang nih roti di tangan kananmu dan angkat tinggi. Pada waktu malam ketika Tuhan mau ditangkap, diserahkan, maka Ia mengadakan perjamuan yang terakhir. Tuhan mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan buat kamu. Maka Dia mati di atas kayu salib. Tangan, kaki, lambung, hati, kepala, sekujur tubuhnya luka karena kita. Karena pelanggaran aku dan kamu. Tuhan katakan, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bolehkah engkau dengan sikap hati iman percaya, seolah-olah kamu ada di depan salibnya Tuhan. Kami percaya. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makanlah, engkau sembuh dalam nama Yesus. Angkat ini cawan. Hidup kita tidak fana di dunia ini.
Hidup kita kekal dalam Yesus. Yesus berkata dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup walaupun dia mati. Dia akan terima hidup yang kekal. Saudara, percayakah bahwa cawan ini adalah bersekutu kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah, engkau punya hidup yang kekal dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku